Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vero Oktam Putra dengan NIM 20017041 dari jurusan Sastra Indonesia. Baiklah, pada mata kuliah pengantar psikologi, saya akan melakukan wawancara kepada teman saya yang bernama Anissa Jana tentang perkuliahan daring atau belajar online yang sedang terjadi di masa sekarang ini. Baiklah, saya akan bertanya pada Anissa Jana, bagaimana pendapat Anda tentang perkuliahan daring atau perkuliahan online ini? Menurut pendapat saya tentang perkuliahan online ini, ada baiknya, ada buruknya, atau ada senangnya, ada sedihnya. Mengenai senangnya dulu, senangnya ini kita bisa ngapain aja, kayak orang kuliah kita bisa makan, kita bisa tidur, kita bisa main atau kuliah sambil nonton atau gimana-gimananya. Lalu sedihnya itu banyak materi yang tidak bisa kita pahami, lalu kita kurangnya sosialisasi dengan teman-teman kita. Jadi untuk materinya yang tidak terdapat langsung dari dosennya, dari segi. Jadi Anda rasa perkuliahan daring ini ada baik dan ada buruknya? Iya. Oke. Dalam perkuliahan daring ini apa yang mungkin Anda rasakan? Apakah senang, susah, sedih, atau bagaimana? Seperti yang tadi, saya kadang merasa kesal, sedih, dan juga senang. Senangnya itu ketika sebagai cewek tentunya ada mood-moodannya. Jadi ketika mood itu mungkin saya pengen belajar tatap muka atau gimana nya, tapi sedang kesalnya itu sedang malas-malasnya. Lebih senangnya belajar online ini, kayak kan bisa tiduran, nanti tugas belakangan aja, kuliah belakangan aja. Oke. Apa tanggapan Anda tentang kebijakan pemerintah yang melaksanakan perkuliahan pada semester kali ini untuk daring lagi? Menurut saya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran online pada semester ini kurang baik atau kurang efisien lah, soalnya kan masalah virus itu udah lama dan tidak terlalu karena virus ini tidak terlalu mengkhawatirkan dan tidak separah yang kemarin-kemarinnya. Contohnya saja, pasar saja setelah dibuka, mal-mal sudah dibuka. Jadi kenapa perkuliahan ini harus dilakukan secara daring, sedangkan tempat yang kumuh saja atau tempat yang banyak orang, keramaian masih dibuka? Apakah virus itu hanya mengenai mahasiswa saja? Apakah kebijakan pemerintah tepat sasaran? Kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran menurut saya, karena kebijakan ini diperuntukkan hanya untuk mahasiswa saja. Sedangkan yang lainnya seperti yang sudah saya bilang dari tadi, masyarakat umum saja sekarang ke pasar aja tidak menggunakan masker, tidak diwajibkan lagi menggunakan masker, dan mereka berkeliaran seperti yang mereka mau saja. Tetapi mahasiswa yang selalu diarahkan atau dituntut untuk menjaga protokol kesehatan dan melaksanakan kuliah dengan daring. Jadi menurut Anda kebijakan pemerintah sangat-sangat tidak tepat dan hanya membebankan kepada mahasiswa saja? Atau di dalam menekankan kepada bidang pendidikan saja? Iya. Bagaimana sikap masyarakat Indonesia tentang kebijakan online ini? Kebijakan perkuliahan online ini? Kebijakan pemerintah, kalau kebijakan masyarakat dalam menanggapi kebijakan ini, ada yang menanggapinya
kayak senang atau biasa-biasa saja, karena mereka masyarakat awam ini lebih mementingkan kebersamaannya dengan keluarga. Jadi kan pada saat belajar daring ini semua mahasiswa dipulangkan ke rumah masing-masing. Jadi orang tuanya lebih senang anak-anaknya di rumah, walaupun mereka membayar uang semester setiap semesternya. Bagaimana sikap masyarakat yang ada di lingkungan sekitar Anda? Apakah mereka pro dengan pemerintah atau mereka tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut? Di daerah saya kebanyakan yang kontra, karena masyarakat sana lebih memilih untuk anak-anaknya sekolah di luar, karena menurut mereka di rumah hanya, karena mereka itu hanya melihat anaknya main HP, tiduran main HP, tiduran di kamar. Jadi mereka nggak lihat apa yang anak-anaknya usahakan, bagaimana dengan perkuliahan ini. Jadi mereka hanya melihat sisi luarnya saja, bukan apa yang dilakukan. Jadi mereka kayak banyak lebih baik sekolah di kampus saja. Jadi mereka pikir perkuliahan daring ini hanyalah main-main saja. Jadi sehingga anak-anak dilalai dengan bermain game, dengan main HP terus. Iya. Padahal mereka tidak tahu apa yang mahasiswa tersebut lakukan. Iya. Kadang juga mahasiswa ini mengambil kesempatan dengan hal yang demikian. Dari kebijakan pemerintah yang telah ada, apakah Anda mempunyai saran yang lebih baik atau saran yang lebih baik untuk kedepannya? Saran sih kalau untuk kebijakan pemerintah, jika memang untuk menerapkan protokol kesehatan, terapkanlah ke semua orang, ke semua masyarakat, ke semua golongan, jangan hanya ke mereka yang mengenyam pendidikan saja, untuk masyarakat umum juga. Jadi untuk kebijakan pembelajaran online ini lebih baik ditiadakan atau lebih baik melakukan pembelajaran secara offline atau tatap muka, soalnya lebih efisien untuk para mahasiswa dan para siswa menerima pendidikan dari tingkatnya atas. Dalam perkuliahan daring ini, apakah yang akan Anda lakukan sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa ya tentunya kita lebih ikut alurnya saja, ikut mengikuti peraturan yang ada. Contohnya kalau disuruh praktikum ya kita ikuti, jika suruh dibuat tugas di rumah kita ikuti, jika disuruh pergi ke kampus kita ikuti. Jadi tidak banyak wewenang kita sebagai mahasiswa dalam melakukan perkuliahan ini. Apa harapan Anda ke depannya tentang yang terjadi dengan sekarang? Harapan yang sangat-sangat saya inginkan yaitu untuk kuliah tatap muka. Karena dengan kuliah tatap muka semoga penerimaan pembelajaran dari dosen atau bagaimananya lebih efisien, lebih menerima dengan baik dan lebih bisalah dipakai ilmunya. Baik, terima kasih Nisa Jana. Baiklah, cukup sekian hasil dari wawancara kami tentang perkuliahan daring atau perkuliahan online. Jadi dari kesimpulan wawancara kami, bahwasanya saudari Nisa Jana tidak menyetujui dengan perkuliahan online karena belajar tidak efisien dan terlalu mendiskriminasi mahasiswa atau orang yang sedang belajar, karena di lingkungan masyarakat yang pada umumnya mereka bebas berkeliaran, bebas berkerumun, sedangkan mahasiswa tidak diperbolehkan untuk tatap muka atau datang ke kampus untuk belajar secara bersama atau berkelompok atau bertemu secara langsung dengan dosen tersebut. Baiklah, jika ada salah dan kurang dari wawancara yang saya lakukan ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.